Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini ya, pada mata kuliah kewirausahaan kita akan masuk pada pembelajaran proyek yang sudah kita nanti-nantikan sebelumnya. Sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama semoga perkuliahan pada kesempatan kali ini dapat berlangsung dengan lancar, semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar, dan proyek dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saudara-saudara, pada perkuliahan sebelumnya kalian sudah merancang tentang proyek yang akan dilakukan pada perkuliahan Chemo Entrepreneurship atau kewirausahaan berbasis kimia. Marilah kita simak terlebih dahulu beberapa hal yang akan nantinya kita diskusikan sebagai landasan pijakan kita untuk berdiskusi terkait dengan proyek yang akan kita buat. Kita ketahui bersama banyak produk kimia yang ada di pasaran dan ragamnya juga banyak. Dan kalau kita lihat memang cakupan untuk kimia sangat luas sekali di bidang kehidupan ini. Jadi produk-produk turunan dari kimia juga banyak sekali. Di antaranya mencakup tentang petrokimia, agrokimia, farmasi, polimer, cat, dan oleokimia. Selain itu, produk kimia digunakan juga dalam berbagai bidang rumah tangga, konstruksi, industri, dan juga industri jasa. Karena luasnya cakupan tersebut, tidak mungkin semuanya bisa dipelajari kali ini, maka kita harus menspesifikkan apa yang kita pelajari dan apa yang akan kita proyekkan nantinya. Nah, dari itu semua kita sepakat ya untuk memilih produk kimia rumah tangga yang kita spesifikkan lagi pada bahan pembersih, begitu ya. Karena nanti bahan pembersih juga jumlahnya ada banyak. Kenapa dipilih itu? Karena ini mudah dibuat sekaligus banyak bahan-bahan kimia yang seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang nantinya ditanyakan kepada calon bapak ibu guru seperti saudara-saudara ini semua. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya kita pelajari, kita praktekkan, dan ternyata mudah untuk dipraktekkan dengan bahan-bahan yang dengan alat-alat yang sederhana yang ada di sekitar kita, gitu. Dari semua produk pembersih yang ada di sekitar kita, semuanya menggunakan bahan aktif yang disebut sebagai surfaktan. Surface Active Agent itu istilah dari surfaktan itu merupakan zat aktif produk berbagai macam pembersih. Nah, coba sebutkan aja, mulai dari deterjen cair, deterjen serbuk, deterjen krim, semuanya pasti mengandung surfaktan. Pembersih kaca, pembersih lantai, pembersih piring atau sabun cuci piring, nah semuanya mengandung bahan surfaktan. Nah, biasanya dikategorikan dalam bahasa kimia itu ada dikenal deterjen dan sabun. Nah, pasti masih ingat kan perbedaan antara deterjen dan sabun. Kalau deterjen itu cenderung lebih organik, kalau sabun
maaf, kalau deterjen itu cenderung lebih anorganik, kalau sabun cenderung lebih bersifat organik atau berasal dari bahan alam gitu. Sabun itu kan dari minyak ya kan, dari minyak sawit, dari lemak hewan dan sebagainya, itu dikasih senyawa NaOH atau KOH dicampur, nah terjadi saponifikasi. Nah gitu. Jadi itu ada dipelajari di kimia organik kan, sudah mempelajarinya kan. Tapi sedangkan kalau deterjen itu lebih diturunkan dari petroleum, jadi dari minyak bumi, jadi deterjen, makanya lebih susah terurai atau undegradable dibanding dengan sabun. Nah meskipun demikian, nanti ada beberapa ilmuwan kimia sudah mencari solusi dari produk yang awalnya susah terurai menjadi lebih agak mudah terurai. Yuk kita lanjutkan dulu ya. Oke, dengan kita udah mengenal yang namanya surfaktan, ada beberapa jenis surfaktan dikategorikan menjadi surfaktan anionik, kationik, non-ionik, sama amfoter. Yang anionik berarti bagian kepala atau gugus fungsinya itu mengandung suatu anion. Kalau kationik berarti mengandung kation. Kalau non-ionik berarti tidak mengandung, artinya dia tidak mengandung muatan. Sedangkan kalau amfoter berarti bisa mengandung muatan positif sekaligus bisa mengandung muatan negatif, tergantung nanti ketemunya dengan siapa gitu. Kalau dia ketemu dengan yang bermuatan positif, ya dia bersifat negatif. Kalau dia ketemu dengan yang bermuatan negatif, nah dia akan bermuatan positif. Itu yang disebut sebagai amfoter. Nah untuk produk-produk yang udah ada di pasaran, umumnya bahan aktif pembersihnya atau surfaktan utamanya, karena biasanya ada komposisi campuran-campuran gitu kan, surfaktan itu yang sebagai komposisi utamanya biasanya adalah surfaktan yang bersifat anionik, anion maksudnya. Surfaktan anionik biasanya berfungsi sebagai surfaktan utama bahan pembersih. Nah ini yang tadi sudah saya singgung ya. Dalam suatu produk pembersih, komposisinya paling banyak di antara surfaktan lainnya. Surfaktan anionik adalah surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu anion, mengandung gugus fungsional anionik di kepalanya seperti sulfat, sulfonat, fosfat, karboksilat. Contoh, ini contoh saya ambilkan yang udah lazim yang ada di produk-produk yang sudah ada di pasaran gitu ya. Jadi ada 4 ini yang saya ambil ini. Ada ABS, alkyl benzena sulfonat. Ada LAS, linear alkyl benzena sulfonat. Ada alpha olein sulfonat AOS. 4 kurang 1 berarti. Yang satunya itu adalah SLES, sodium lauret, kadang disebut lauryl ether, disingkat lauret ya. Sodium lauret sulfat. Jadi kurang 1 itu ya. Oke, pemeriannya bagaimana sih? ABS ini yang lebih awal di sintetik, yaitu penampakannya, pemeriannya adalah warnanya agak hijau kecoklat-coklatan gitu, cairan yang kental banget, jadi mungkin lebih cenderung disebut pasta ya. Daya deterjenasinya tinggi, jadi lebih cepat narik lemak.
Terus dia punya rantai yang cenderung bercabang. Jadi struktur kimianya bisa dilihat di situ ya. Nah, produk yang dulu dibuat dari ABS, kalau kalian pernah melihat produk sabun krim ya, sabun krim yang dulu banyak dipakai orang awal-awal ya, zaman dulu. Sekarang udah jarang orang pakai sabun krim. Tapi kalau di daerah pinggiran sungai saya masih mendapati masih banyak orang yang pakai sabun krim. Sebenarnya kurang tepat juga dan cenderung kurang baik. Sabun krim namanya sabun, tapi sebenarnya itu deterjen, ya kan kalau kita orang kimia. Tapi kalau bahasa pasaran kan memang gitu. Antara sabun dengan deterjen agak sulit dibedakan kalau di pasaran. Tapi kalau orang kimia, yang sabun itu yang dari yang mudah terurai. Tapi kalau deterjen sulit terurai karena sabun terbuat dari sejumlah bahan-bahan alami tadi yang sudah disebutkan ya. Nah, pengembangan berikutnya itu dibuat las linear alkyl benzena sulfonat atau disingkat dengan las. Nah, itu yang bahannya banyak digunakan untuk deterjen serbuk. Nah, deterjen serbuk itu banyaknya pakai bahan aktif las, meskipun tetap ada bahan yang lain ya untuk fillernya dan sebagainya. Nanti kan kita sampai sana untuk membahasnya. Nah, terus ada penemuan lagi nih, yaitu SLES yang tadi tidak tak tulis di sana, tapi ada dicantumkan di sini. SLES itu adalah bahan yang lebih cenderung ramah lingkungan dan tidak iritatif. Maksudnya cenderung tidak terlalu iritatif jika dibanding dengan las maupun ABS tadi. Makanya produk-produk SLES itu banyak diaplikasikan juga untuk badan. Nah, produk-produk sekarang kan banyak juga ya. Kalau dulu kita pakai sabun mandi yang batangan itu yang dari minyak dibuatnya. Tapi sekarang ada muncul sabun mandi cair. Nah, itu bahan aktifnya kalau dibaca ya itu dari SLES, sodium lauret sulfat. Sampo juga demikian, sampo yang ada di yang kita pakai, sampo mobil, sampo motor itu juga bahan aktifnya SLES, sodium lauret sulfat, dan cenderung lebih, saya tidak mengatakan kalau dibandingkan maksudnya gitu ya, kalau dibandingkan dengan ABS maupun las itu cenderung lebih biodegradable. Berikutnya, ini era sekarang itu lebih berkembang lagi, tidak lagi diturunkan dari deterjen, tidak lagi diturunkan dari petroleum, tapi kalau yang ini itu dari AOS tadi yang saya sebutkan ya, dari jenis olefin, dari minyak sawit. Salah satunya itu adalah MES, metil ester sulfonat. Itu dari turunan minyak sawit. Jadi jangan salah, minyak sawit itu ternyata banyak sekali turunannya, tidak hanya sekedar untuk minyak goreng ya. Kalau udah diekspor ke Eropa itu udah dipecah-pecah secara kimiawi, itu ada yang jadi pack 40 pack sendiri, itu polyethylene glycol itu sendiri jumlahnya ada banyak banget, dari mulai pack 10, pack 15, pack 40 sampai ada pack 1000. Nah, itu adalah jenis bahan-bahan ternyata untuk bahan kosmetik. Harganya juga lumayan mahal jika dibanding dengan harga sebelumnya, minyak sawit sebelumnya. Jadi kalau kita nih orang-orang Indonesia pinter kimia, saya yakin dari produk-produk alam yang ada di Indonesia bisa kita ubah menjadi produk yang nilai jualnya lebih tinggi lagi gitu. Salah satunya ini adalah apa tadi yang saya sebutkan, itu adalah MES ya. Kalau sekarang pernah dengar yang istilahnya deterjen nabati. Nah, kalau dipakai tidak banyak busa itu ya, busanya sedikit, tapi
kadar alkalinya juga kecil, makanya lebih ramah lingkungan, lebih ramah mesin cuci karena tidak membuat kerak. Malah promosi, enggak promosi ya, maksud saya pengen menunjukkan kelebihan dan keunggulan dari deterjen nabati. Sekaligus juga kalau misalkan memang ini tumbuh berkembang, itu kan juga Indonesia punya, karena bahan utamanya dari turunan minyak sawit dan udah diolah di Indonesia sendiri, jadi lebih Indonesia banget begitu kira-kira. Meskipun yang lainnya juga sudah diproses di Indonesia, tapi lebih ramah lingkungan, metil ester sulfonat. Komponen produk pembersih ini tadinya sudah saya tulis tapi tidak muncul. Setidaknya ada 4 komponen, yaitu ada surfaktan atau bahan aktifnya, yang kedua ada builder, yang ketiga ada filler, yang keempat itu ada aditif. Surfaktan atau bahan aktifnya udah tahu, tadi udah kita bahas sebelumnya. Builder sekarang, builder itu bahan pembangun maksudnya bahan pembangun maupun bahan pembentuk. Pembangunnya yang bagaimana? Biasanya untuk beberapa kasuistis seperti noda-noda, kalau ini deterjen atau untuk membersihkan noda-noda yang sulit membandel, biasanya ada penambahan enzim begitu kan. Terus kalau nodanya itu terangkat terus dikunci, diikat, itu ada redeposisi, ada STTP, ada CMC, ada HEC. Bahan itu builder namanya. Jadi bahan itu akan menjadikan kualitas dari sabun tersebut lebih unggul dengan adanya bahan tambahan dari builder tersebut. Ada juga untuk mengatur pH, karena pH-nya itu kan untuk kasus-kasus tertentu kita perlu yang namanya minyak itu kan perlu larut terhadap yang lebih sedikit asam begitu kan. Nah, untuk membantu pelarutan itu maka perlu ditambahkan yang namanya asam sitrat. Jadi dia akan belok sedikit ke cenderung sedikit asam. Jadi tergantung arahnya mau kemana, maka ditambahkan oleh yang namanya builder tersebut. Berikutnya adalah yang ketiga, itu filler. Filler itu adalah bahan pengisi. Jadi filler itu memberikan kuantiti tambah, dia jumlahnya akan semakin secara kuantitas bertambah, tapi tidak meningkatkan kualitas. Nah, bahan apa yang ditambahkan ke sana? Misalkan NaCl ya, natrium klorida, garam. Jadi garam dapur juga dipakai untuk deterjen ya kan. Terus natrium sulfat atau sodium sulfat. Terus apa lagi ya? Air juga, kalau deterjen cair itu kan air ditambahkan ke sana. Yang ketiga, yang keempat itu adalah zat aditif. Nah, penting banget tuh untuk zat aditif. Utamanya zat aditif itu untuk sisi estetikanya. Jadi masuk sabun warnanya kayak gitu, nah tambahkan pewarna sedikit gitu kan, jadi warnanya agak merah atau biru atau kuning gitu. Jadi ada warna kan lebih menarik begitu. Terus biar wangi gitu, tambahkan juga ke dalamnya parfum dengan berbagai aroma, ada floral, ada ocean, ada wangi bunga. Wangi bunganya sendiri itu kan ada banyak ya. Kalau kita bicara parfum malah lebih banyak lagi turunan parfum. Parfum beda ya dengan essential oil. Nah, kalau parfum itu lebih bahannya sintetik. Nah,
Tapi kalau essential oil itu sama-sama wangi tapi diambilnya dari alam, misalkan nilam, minyak kayu putih, melati. Nah itu didestilasi, fraksinasi didestilasi uap, itu di mata kuliah organik ya, udah pernah dijelaskan itu ya, minyak atsiri itu ya, minyak atsiri itu adalah essential oil. Indonesia banyak banget tentu aja, makanya kewirausahaan penting. Lah kok ini tidak arahnya ke essential oil? Iya kan, mata kuliah kewirausahaan tidak banyak dan cakupan kimia banyak, maka dipilih untuk yang saat ini itu adalah bahan pembersih dulu. Nanti kita belajar kewirausahaan yang kaitannya dengan essential oil. Essential oil bisa dibuat berbagai macam produk, dan yang sekarang lagi in itu dibuat pengharum ruangan, tapi yang benar-benar essential oil, karena sebelumnya itu kan parfum ya. Maka kalau untuk yang daerah yang untuk lokasi spa dan sebagainya itu sudah diganti dengan essential oil, lilin aromaterapi dan sebagainya. Oke. Oh iya, tambah satu bahan yang kurang yang ada di builder, yaitu pengawet. Jadi pengawet bisa menggunakan beragam jenis pengawet ya. Ada yang untuk makanan itu natrium benzoat juga bisa dimasukkan. BKC, benzakonim klorida, itu juga bisa dimasukkan karena BKC lebih galak lagi untuk membunuh bakteri. Oke, lanjut ya. Bukan promo, tapi ini beberapa contoh produk yang sudah ada di lingkungan kita yang ternyata penjualannya lumayan pesat. Makanya nanti coba kalian buat dan juga dipasarkan. Jadi proyek ini bisa membuat produk kimia, bisa mengemasnya dengan bagus dan bisa jual. Nah, begitu. Ini beberapa contoh resep. Tentu saja sudah pernah saya coba untuk buat. Jadi kalau minat bisa lihat di YouTube ya, di YouTube channel saya ya. Nah, silakan kalian buat dengan memodifikasi ini, atau dengan punya resep yang lain, entah dapat dari artikel mana gitu kan, dibuat. Dan bahan pembersih tidak hanya deterjen cair saja. Silakan buat untuk cuci piring, pembersih kaca, pembersih lantai dan sebagainya. Yang penting bahan pembersih, karena turunan bahan pembersih juga banyak begitu. Misalkan dibuat beragam itu dan cantumkan inovasi yang kalian berikan. Inovasinya bagaimana sih? Lihat tadi ini dari resep yang sudah ada, coba dimodifikasi resep itu bisa memberikan inovasi. Tujuannya apa memodifikasi resep itu? Tujuannya misalkan untuk membersihkan noda yang membandel biar cepat bersih. Nah, dengan demikian kalian kan harus tahu fungsi dari bahan-bahan tersebut. Misalkan sedikit-sedikit tadi sudah saya sampaikan kan, kalau surfaktan fungsinya seperti ini, kalau STTP, kalau asam nitrat dan sebagainya tadi kan. Lah itu silahkan cari tahu dulu fungsi-fungsinya. Nanti silahkan ditulis di alat dan bahan. Nah, alat dan bahan itu kan kalian sebutkan alat ini fungsinya apa dan apa. Terus kalau bahan komposisinya berapa, fungsinya apa begitu. Nah, dari situ bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mendapatkan yang namanya inovasi. Oke? Sampailah kita pada penulisan-penulisan yang tugasnya ya. Jadi nanti tugasnya berupa laporan hasilnya ya, masnya. Hasilnya berupa produk, prosesnya nanti ditulis berupa laporan, dan kegiatannya di video serta di foto. Nah, jadi ada 3 video, produk, sama laporan. Ingat ya, video, produk, sama laporan. Produk yang dinilai nanti aja ya, nanti ada sampai ke sana nanti.
yang dinilai apa aja sih gitu. Nah, kita jelaskan dulu yang tentang desain pembuatan produk berbasis kimia. Nama produknya, nah nanti nama produknya silahkan ditulis apa aja itu nama produknya. Terus jenis produk. Nah, tadi kan ada kategori nih, pembersih kaca, deterjen cair, sabun cuci piring. Deskripsi singkat dari produk tersebut. Nah, ditulis juga di situ. Peralatan yang digunakan, nanti sebutkan dulu peralatannya, terus fungsinya apa. Bahan yang dipakai juga sama, sebutkan dulu bahan-bahannya apa, komposisinya berapa, fungsinya apa. Langkah kerja. Nah, nanti langkah kerja harus dibuat sistematis. Nah, ini juga bisa merupakan inovasi karena kalian melihat artikel langkah kerjanya seperti ini, ternyata di belakangnya kesimpulannya ada saran, ada kekeliruan pada langkah kerja dan sebagainya gitu, maka oleh sebab itu harus ada pembenahan dan kalian melakukan inovasinya, ya kan? Nah, inovasi apakah pengadukannya, apakah tahap pencampurannya bagaimana, atau dilarutkan dulu dalam air dan sebagainya. Jadi silakan, inovasi ada di banyak titik-titik proses pembuatan ini. Jadi silakan dilakukan, dipikirkan di mana saya akan menambahkan inovasi di situ. Ini yang tadi saya maksud ya, langkah kerja tadi terus diteruskan pada ini ya, langkah kerjanya. Jadi pada langkah kerja itu dispesifikkan sistematisnya, terus dikasih detail keterangan di penjelasan di sampingnya, ya kan? Nah, begitu. Pelaksanaannya nanti ingat ya, di video dan di foto. Terus video diedit sedemikian rupa biar durasinya tidak terlalu panjang, tapi semuanya terpenuhi, pesan yang mau disampaikan itu ada gitu. Jadi guyonannya dan sebagainya itu ya tidak masuk di video lah, dipotong, diedit begitu ya. Nah, jadi unjuk kerjanya ada dua ya. Satu itu pembuatan produk, yang kedua adalah menguji produk tersebut. Tujuannya apa? Misalkan tujuannya adalah membuat produk deterjen cair, ya diuji untuk nyuci baju gitu, atau diuji untuk nyuci pakaian yang sangat-sangat kotor gitu, ternyata efektif. Atau tujuannya untuk membuat pembersih lantai, ya diuji juga untuk pembersih lantai. Jadi lantai dipel, lantai kotor dipel, oh ternyata bisa bersih dan wangi gitu. Jadi tahap ada proses pembuatan produk dan ada proses menguji produk tersebut di video dan di foto juga. Berikutnya adalah membuat laporan. Nah, sistematikanya adalah sama seperti yang saya tuliskan di situ. Jadi ada judul, ya kan? Judul yang paling atas itu yang bisa mencakup semuanya. Bagaimana judul? Ya terserah buat judulnya, pokoknya yang menarik dan bisa mencakup keseluruhan dari laporan tersebut. Terus subjudul itu terdiri dari 5. Yang A itu adalah landasan teori, ya kan? Yang berisi tentang teori-teori latar belakang kenapa ini buat ini, tujuannya apa, begitu kan. Terus yang B nanti diisi dengan alat dan bahan. Setelah membuat untuk bisa membuat produk ini itu dibutuhkan alat ini dan ini, fungsinya ini gitu ya, disertakan fungsinya. Juga bahannya juga gitu, bahannya apa saja sih, komposisinya berapa, terus dituliskan juga fungsinya. Nah, setelah itu selesai, baru ke langkah kerja.
Nah, tadi kan udah nyusun langkah kerja tuh, ya kan? Tinggal aja di kopas ke laporannya, kan udah jadi. Jadi langkah kerja sebenarnya kan ketika kita merancang yang perkuliahan sebelumnya itu udah merancang kan langkah kerjanya. Nah, itu tinggal di kopas ke laporan. Terus pembahasan, dibahas setelah itu proses kegiatan pembuatan dan kegiatan menguji dari produk yang dihasilkan. Dibahas di sana kelebihannya apa, mungkin ketemu juga kekurangannya, solusinya bagaimana, begitu. Itu pada pembahasan yang dilakukan. Terus ketemulah ketika proses itu kan ada fenomena yang muncul. Misalkan ketika ditambahkan, malah cerita. Misalkan ketika teksafon atau SLES itu ditambahkan natrium sulfat atau natrium klorida, ternyata dia menjadi lebih berwarna putih dan lebih mudah larut pada air. Sebelumnya ketika tidak ada itu, tidak bisa larut dalam air, misal gitu. Kenapa? Itu kalau perlu dijelaskan, bisa menjelaskan, silahkan dijelaskan. Yang E itu adalah kesimpulan dan saran. Tentu saja kesimpulan adalah menyimpulkan dari tujuan dilakukannya proyek ini, pembuatan bahan pembersih ini, dan sudah tercapai hasilnya bagaimana, diceritakan secara singkat di kesimpulan. Terus jika ya ditemukan beberapa kendala, berikan saran agar nanti yang mau sebagai referensi ini, sebagai referensi untuk membuat produk, dia tahu, oh ternyata kalau langkahnya seperti ini kurang, ada saran di sana, dituliskan oleh kalian. Terus cantumkan juga referensi daftar pustaka yang menjadi acuan kalian dalam proses kegiatan proyek ini. Ada pertanyaan? Anda aja langsung ya, lanjut dulu ya. Oke, saudara-saudara lanjut. Nah, penilaiannya silakan dibaca, itu rubrik penilaiannya. Jadi kalau penilaian terkait dengan videonya itu ada 3 aspek, ya kan? Keterpenuhan konten. Jadi yang kalian lakukan ketika proses kegiatan itu udah semua langkah kerjanya itu udah ada di situ. Gitu, itu maksudnya adalah keterpenuhan konten. Kesesuaian konten. Nah, ada tapi tidak sesuai. Atau ada udah sesuai. Nah, itu nilainya lebih tinggi. Begitu, itu namanya kesesuaian atau kevalidan dari konten. Jadi validnya di acuannya apa? Ya, atau acuannya langkah kerja yang sudah dirancang itu. Begitu. Estetika konten video. Estetikanya apa? Ya mungkin ada musik latarnya gitu kan, ada penambahan. Pastinya lah diedit kan biar menarik dan sebagainya. Ada suara instruksi yang menarik gitu. Tambahkan 1 liter air, kemudian diaduk. Nah, mungkin kayak gitu. Atau yang lebih bagus lagi suaranya. Itu ada namanya dari sisi estetikanya. Gambarnya juga demikian ya. Jangan ketika nyoteng goyang-goyang terus, ya ndak enak dilihat lah ya, makanya harus pakai stand ya, tripod gitu biar tidak goyang-goyang tampilannya. Rubrik penilaian berikutnya yaitu yang kedua, produknya. Jadi kan tadi sudah diminta untuk menguji produk kan, langkah kerja dalam menguji produk itu kan. Nah, dari itu yang pertama dari penampilan produk. Jadi zat aditifnya, ada pewangi, ada apa ya? Ada pewangi, ada pewarna, ada dan sebagainya, itu kekentalannya, itu kan estetikanya ya, tampilannya, sama kemasannya. Nah, itu adalah estetikanya.
Yang kedua yang dinilai adalah daya kerja produk. Jadi kan ketika langkah kerja tadi itu kan menunjukkan daya kerjanya. Oh, ternyata kerjanya bagus, sesuai dengan tujuan yang diinginkan begitu. Oke, sudah memahami ya untuk rubriknya ya. Lanjut ya, rubrik yang penilaian yang ketiga, yaitu penilaian tentang laporannya. Jadi tadi udah saya singgung kan laporan isinya, sistematikanya, penulisan dan sebagainya. Nah, ada dua aspek penilaian untuk laporannya. Yang pertama adalah sistematika penulisannya, termasuk ingat, termasuk tata tulisnya juga. Jadi kerapian dalam nulis, sistematikanya harus diperhatikan. Yang kedua, rubrik kedua itu adalah kesesuaian konten. Artinya langkah kerja rancangannya seperti ini, melakukannya seperti ini, di laporannya juga harus sama. Itu namanya kesesuaian dari konten. Bahan yang digunakan ketika rancangan seperti ini, ketika melakukan seperti ini, ketika ditulis sebagai laporan juga sama. Nah, itu namanya kesesuaian dari konten. Oke, dari apa yang sudah kita pelajari, kita diskusikan bersama. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Baiklah, nanti bisa ditanyakan via chat WA ya, kalau misalkan belum paham. Malam hari saya batasi sampai jam 8, ya kan, jam 20.00 WIB. Nah, kelewat dari situ, kelewat pertanyaan, kelewat dari itu maksudnya akan saya jawab di pagi hari aja gitu ya. Terima kasih. Demikian dari saya sebagai pengampu dari mata kuliah ini. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan, semoga menginspirasi, dan silakan nanti didiskusikan kembali dengan rekannya, saling berdiskusi, saling bertukar pendapat begitu, biar nanti dihasilkan produk yang memang benar-benar bagus, dan syukur-syukur bisa dengan promosi nanti setelah materi ini kan kita promosi ya. Jadi materi ini itu berlangsung selama berapa ya? 3 tatap muka. Nah, jadi ya hampir 1 bulan ya, 21 hari waktunya. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.